Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Kalau bicara soal teknologi, saya juga jadi teringat ini, Kang. Society 5.0. Ini Oke. kan industri 4.0 ya. Sekarang ini yang kita sedang jalankan. Di Ya. Jepang itu ada kalau nggak salah Society 5.0 di mana Di Jepang sudah 5 ya, sudah di kita masih 4 ya. Karena 4 juga belum lengkap belum di kita. lengkap. Nah, di Jepang itu kan jumlah tenaga, maksudnya populasi manusia usia produktif berkurang. Oke, ya, Nah, semua tergantikan oleh teknologi. Iya. Bagaimana Society 5.0 itu supaya teknologi itu jangan mengesampingkan aspek-aspek sosial, Betul. aspek humanity begitu. Nah, kalau ada kaitan dengan ini, misalkan Ya. kita beli Pertalite, menurut saya mah itu tidak, atau tepatnya belum menggabungkan antara teknologi dengan aspek-aspek sosial, aspek-aspek kemanusiaan, kan begitu, Iya, Kang? iya. Itu dia, karena tadi jawabannya 4-nya saja kita belum tuntas gitu. Yang Jepang ada 5, kita 4 juga baru mau merangkak gitu. Sehingga seperti yang gagap lah gitu. Kan contoh sederhananya begini, Kang. Ya, Buat hal yang sederhana, aktivitas kita sehari-hari beli BBM itu direpotkan pakai aplikasi. Tapi hal yang penting, yang sangat berdampak pada kehidupan negara dalam 5 tahun ke depan, pilpres, pemilu, pilkada, dan segala macam, masih pakai kardus digembok. Kan gimana itu teh? iya, iya. Kalau ini pakai aplikasi, ya ini juga pakai aplikasi dong. Ah, Pakai e-voting. Pakai e-voting dengan basis blockchain iya. itu sudah dipastikan tidak akan terjadi pelanggaran, tidak akan terjadi kecurangan. Karena datanya disimpan di banyak tempat, ini bisa saling mengontrol gitu, Kang. Dan kan ada yang bertanya juga, wah tapi kan Indonesia ini beragam, nanti ada yang di hutan, ada yang di pelosok segala macam. Iya. Nah, itu pakai model seperti yang disarankan terkait dengan Pertamina itu. Buat yang nggak punya handphone nanti bisa dibantu, ini ada counter khusus. Ya sama gitu, e-voting juga begitu. Di wilayah-wilayah yang penggunaan handphonenya atau sinyalnya jelek segala macam, buat counter saja gitu. Buat gerai gitu, Iya. untuk memudahkan orang tetap menggunakan e-voting. Nah, tapi kan saya kira masih agak berat lah, DPR hari ini belum membuka mata terhadap hal yang seperti itu. Masih parsial gitu, artinya tadi kan ekuivalen gitu, ini lakukan juga Iya, dong iya, iya. itu. Terbalik ya di Ya, kita ini ya. Jadi disesuaikan kepentingan iya, kayaknya. jadi ingat sinetron Dunia Terbalik ini. Kang, gimana nih ada wacana PKS menolak capres dari non partai nggak? Apa ada upaya penjagalan Anies Baswedan nih, Kang? Ya itu mulai ramai sebenarnya, bukan hanya di PKS, itu bergulir di DPR. Ada beberapa yang menyampaikan lah, yang mewacanakan, yang barangkali melihat fakta realita hari ini bahwa ternyata calon-calon dari partai politik itu tidak ada yang memiliki elektabilitas, popularitas tinggi yang bagus. Nah, sedangkan yang non partai malah tinggi. Anggaplah misalkan Anies Baswedan. Kalau Ganjar Pranowo kan masih dipertanyakan ya, dia sebetulnya banyak yang menganggap dia sosok independen gitu, tapi kan dia terdaftar sebagai kader PDIP. Iya, iya. Nah, mulailah ada wacana-wacana itu. Saya kira itu penting, Kang. Barangkali bisa dilakukan nanti di 2029 lah ya. Karena kalau hari ini kita memaksakan itu, saya kira rakyat tidak akan disuguhi dengan calon-calon yang berkualitas, yang berkapasitas dan capable. Tapi di sisi lain, di saat yang sama, partai pun harus bisa dong mengkader ya, para anggotanya untuk mampu menunjukkan sikap-sikap kenegarawanan, untuk mampu menunjukkan prestasi-prestasinya. Seperti hebatnya prestasi Anies Baswedan lah. Kurang lebih Anies bisa dijadikan patokan gitu. Kader-kader ini harus menciptakan orang-orang seperti Anies gitu. Orangnya tenang gitu kan, tapi serius, pekerjaannya tuntas, hasilnya ada, bisa dilihat datanya gitu. Prestasi dari mana-mana. Nah sudah, kalau setiap partai politik punya calon seperti Anies, saya kira saya sepakat. Ke depan
calon harus dari partai politik. Karena partai politik yang memproduksi kader-kader untuk negeri ini. Kan kita hidup di dalam demokrasi gitu. Iya. Berarti kita juga harus bisa pintar-pintar melihat partai politik yang mana yang betul-betul mengkader para kader ini dengan baik dan benar gitu ya. Ya. Saya kira baru 1-2 partai lah yang proses pengkaderannya bagus. Yang lain masih apa ya? Ya gitulah, comot gitu. Ini ada juga nih, ini menarik nih Kang. Apa tuh? Dari Serasi Indonesia, kasus ACT, aksi cepat tanggap, akan menyandera PKS untuk mencapreskan Anies. Benarkah? Ya, itu biasa goreng-gorengan buzzer, Kang. Selalu kalau ada yang berbau Islam, nanti yang dijadikan sasaran tembaknya PKS, Anies, ya gitu-gitulah. Saya kira itu hal yang sudah terjadi juga selama ini. Bagaimana Anies disasar dengan luar biasa dengan adanya kasus ACT ini. Kan saya urai sedikit saja ya tentang ACT ini, ringkasnya saja. Ya. ACT itu lembaga filantropi yang mengumpulkan dana umat, bukan lembaga zakat. Di lembaga zakat ada aturan hak amilin itu maksimal 12,5%. Kalau di yang ini secara kaidah Islam itu tidak ada patokan yang rigid gitu. Nanti kalau di sini ada 12,5%, ini boleh lebih besar. Nah, secara syar'i itu ACT tidak melakukan pelanggaran syariat. Nah, tapi yang disasarnya itu adalah penggelapan dana. Nah, penggelapan dana itu dilakukan oleh siapa? Kalau terbukti. Ini kan belum. Masuk pengadilan aja belum. Itu pasti dilakukan oleh oknum. Nah, kalau bicara oknum itu bukan hanya ada di ACT. Saya yakin ada juga di rumah zakat, di rumah Quran, di rumah tahfidz A, B, C, bahkan yang besar-besarnya penggelapan dana ada di mana? Ada di Kemensos, Juliari Batubara gitu kan. Ada di Menteri Perikanan, Edi Prabowo, ada di Kemenpora, ada di ini, dan ya sudahlah, sudah bicara begitu, seluruh instansi pasti ada penggelapan dana. Dan yang harus diciduk, yang harus diproses ya orangnya gitu. Jangan sampai kita mau mengusir tikus, lumbung padi yang dibakar gitu. Nah, ini gorengan buzzer begitu, dan akhirnya sekarang katanya sudah dicabut izinnya. Loh, kok bisa gitu? Baru disangkakan sudah dicabut. Atau baru mau direkomendasikan untuk dicabut? Mungkin. Tapi kan meskipun direkomendasi, kan itu harusnya nanti setelah itu terbukti di pengadilan. Dan kalaupun terbukti di pengadilan, persoalannya kan ada di oknum. Kalau sistem tadi, misalkan bicara itu, makanya harus ada juga barangkali ke depan ini MUI, stakeholder semua yang terkait dengan hal itu harus merumuskan kembali kira-kira pembagian hasilnya harus seperti apa. Karena secara syar'i tidak ada masalah, ini perurusan negara yang dianggap bermasalah karena katanya kata Kemensos maksimal 10% misalkan kan gitu. Jadi ujung-ujungnya ketika ini diarahkan pada Anies dan PKS, justru kita harus mengcounter itu, sahabat semua. Kita harus menjadi orang yang berada di garda terdepan dalam meluruskan berita-berita seperti ini. Nah, kita bayangkan ya, misalkan ini sederhana saja. Ini Gus Yakut juga yang sedang berada di Arab Saudi, di Twitternya ngomong begitu. Cabut izinnya. Ngeri. Tapi dia sendiri tidak berbicara sedikit pun ketika ada bendahara umum NU yang dia kader PDIP, dan dia terbukti korupsi ya, atau OTT, saya agak lupa, kok nggak ada statement sedikit pun. Nah, ini yang kita sayangkan gitu. Jadi ada standar ganda lah, atau mungkin standar triple. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.